Tuhan, ada begitu banyak janji yang sudah Tuhan ucapkan di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji itu? Hanya kalau iman kita ini hidup. Nah, saya mau tanya sama saudara sekarang, iman saudara hidup atau mati? Atau setengah mati? Ya, nanti kita akan sama-sama belajar, saudara. Bagaimana iman yang hidup itu? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu dia bercerita sama saya, ya, di masa pandemi ini dia juga terkena dampak. Ya, akhirnya ya singkat cerita nggak ada penghasilan. Lalu akhirnya dia nggak bisa bayar kontrakan. Ya, ketika nggak bisa bayar kontrakan, nah ini nih saudara, kita lihat di sini orang ketika menghadapi pergumulan, itu imannya hidup atau mati itu terlihat ketika dia mengalami pergumulan. Ya, saya bilang, lalu akhirnya gimana? Ya, saya datang ke seorang teman saya. Lalu ya saya curhat ngomong, saya nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya dia dibayari kontrakannya. Saya mau tanya, itu mujizat? Mujizat atau bukan? Bukan. Karena kita datang kepada manusia meminta pertolongan. Kenapa saudara? Orang sering kali tidak melihat mujizat karena imannya mati. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sesamanya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini hidup diberkati? Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Iman itu harus hidup, karena Tuhan tidak kelihatan. Kenapa ketika kita mengalami masalah, kita cepat cari orang, kita cepat cari pertolongan yang lain? Karena manusia kelihatan. Ya, waktu ada masalah langsung ke penggadaian. Daripada kepada Tuhan, lebih baik ke penggadaian. Karena penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa, ya emang benar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kenapa? Saya tanya, kenapa kamu langsung lari ke penggadaian? Kenapa kamu gak lari sama Tuhan? Penggadaian kelihatan, Bu, Tuhan tidak Itu susahnya kita mempercayai Tuhan, harus pakai iman. Untuk bisa melihat mujizat dan campur tangan Tuhan dibutuhkan iman yang hidup. Amin. Ya, kalau kontrakan habis lari sama manusia, cari pinjaman dibayari orang, engkau tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Ya, saya dulu mengalami, saudara, ketika saya dan suami ada di Jakarta, Tuhan panggil kita datang ke Jakarta untuk pindah dari Solo. Lalu kontrakan saya habis waktu itu di Jakarta. Kita belum ada pelayanan tetap waktu itu, saudara. Dan secara manusia, kontrakan habis nggak punya uang. Kalau saudara jadi saya di Solo punya rumah. Saya di Solo juga pelayanan. Beberapa teman pelayanan di Solo udah ngomong, kalau kalian di Jakarta mengalami hambatan, pulang lagi ke Solo, pintu terbuka lebar. Saya punya rumah di Solo, di Jakarta mau bayar kontrakan gak ada uang. Menurut logika manusia, apa yang harus kami pilih? Kalau saudara jadi kami juga, apa yang harus kita pilih? Pulang ke Solo, ada jaminan kehidupan di sana. Lalu kami berdoa, tapi karena memang kita sudah dapat panggilan untuk di Jakarta, sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap di Jakarta, tapi Tuhan sudah teguhkan kita bahwa panggilan kita di Jakarta. Tuhan mau bayar kontrakan gak ada duit. Saya tidak lari kepada manusia, saya nggak cari siapapun, saya tidak menghubungi teman pengusaha, saya nggak cari saudara suami saya atau kakak ipar saya atau saudara saya, enggak. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta tanda gini, Tuhan, kalau memang kami di Jakarta, ini kita nggak ada uang mau bayar kontrakan, kita punya rumah di Solo. Kalau Tuhan berkehendak kita pindah di Jakarta, rumah itu kita iklankan di koran. Dalam waktu 1 minggu kita iklankan, kalau ada yang nawar, karena kita sudah bulat, ya udah berarti kita ini sepakat kita di Jakarta ya. Sepakat. Waktu itu suami saya sempat ngomong, ya nggak apa-apa juga kalau kita lari seperti Yunus. Yang penting kita udah tahu jalan ceritanya. Nanti kalau ikan besarnya datang, kita cepat-cepat bertobat. Ya, saking pinter Alkitab begitu, saudara ya. Tapi saya bilang kita sudah ngerti, ya ini panggilan Tuhan, nggak boleh main-main ya. Kalau Yunus, karena memang dia ya sengaja ya, tapi akhirnya dia bertobat di perut ikan, makanya dimuntahkan. Kalau nggak bertobat, nggak dimuntahkan, keluar dari belakang, maka matilah Yunus ya. Tetapi untung dia bertobat. Kami sepakat, ya udah kita akan tawarkan rumah ini. Kalau dalam waktu seminggu rumah itu laku, berarti ini rencana Tuhan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita pulang ke Solo. Lalu kami mulai berdoa. Nggak sampai 1 minggu, 3 hari, saudara, rumah itu ditelepon orang, ditawar.
Ya, lalu dia menyebut angka, kalau dijual seharga segini sih saya mau. Karena memang waktu itu kita pasang harga tinggi, memang nggak niat. Berharap ya kalau nggak laku ya kita tetap balik ke Solo. Jadi kita kasih harga tinggi. Ternyata orang yang beli itu dia orang Jakarta. Dia lagi mau ada usaha di Solo. Dia lihat rumah itu dengan harga segitu buat dia murah. Tapi buat orang Solo itu mahal. Tapi itulah cara kerja Tuhan kan. Akhirnya dalam waktu 3 hari, oke, terjadi ya transaksi, kita bisa bayar kontrakan di Jakarta. Bayangkan loh, untuk bisa bayar kontrakan jual rumah loh. Tapi kan ya Tuhan itu, kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Tapi saya tidak mencoba menolong Tuhan dengan cari orang. Kenapa kita seringkali tidak bisa melihat mujizat? Karena iman kita tuh mati. Kita nggak pernah coba ketika ada masalah duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan, ya datangi Tuhan secara pribadi dan bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Ketika engkau dalam masalah pekerjaan, engkau ada dalam masalah apapun, saudara, ayo cari Tuhan, ya duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan, pakai imanmu. Kalau iman kita mati, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita? Tapi saya bersyukur waktu itu kita taat. Mengikut Tuhan harus dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Waktu kita hidup mengandalkan kekuatan kita dan hikmat kita sendiri, bahkan orang lain, itu berarti kan kita nggak pakai iman. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Harus pakai iman. Ayo aktifkan imanmu, saudara. Jangan biarkan iman kita mati sehingga kita tidak melihat perkara-perkara supranatural yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Biar tahun 2022 ini, saya percaya bukan secara kebetulan ini tahun iman bagi gereja ini. Hidupkan imanmu. Bilang, Tuhan, cukup Tuhan. Selama ini saya tidak pernah melihat mujizat Tuhan karena ternyata imanku mati. Bagaimana iman kita bisa hidup, saudara? Mari jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-10, coba kita buka bersama, saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sana, ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, saudara. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita hidup, bagaimana iman kita menjadi besar, menjadi iman yang hidup ketika kita ini mendengar firman. Ya, ketika kita membuka hati kita, membuka iman kita untuk firman itu datang. Kalau kita nggak pernah dengar firman, bagaimana iman itu mau ada, saudara? Ya, karena itu hari-hari ini mari kita belajar untuk mendengarkan firman. Banyak orang menyebut dirinya pelayan Tuhan, tetapi sedikit orang yang punya iman yang besar, iman yang hidup di hadapan Tuhan. Maaf, iman hidup, iman yang besar itu nggak ditentukan dari pelayanan kita, saudara. Tapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo alami Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita rugi kalau kita hidup mengikut Tuhan, tapi kita nggak pernah mengalami hal-hal yang supranatural. Tuhan sampai hari ini mujizatnya masih terjadi. Saya kalau mau berbicara tentang mujizat, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan, saudara, bagi kami sekeluarga. Bahkan semua yang Tuhan janjikan dulu, Dia genapi semuanya. Saya ingat waktu kami harus menjual rumah di Solo, itu berat loh. Ya, sampai anak saya bilang, Mami, itu kan rumah baru, kenapa dijual? Saya cuma bilang, Dek, Tuhan berjanji, nanti Tuhan akan gantikan. Dan hari ini Tuhan sudah gantikan loh, saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Ya, ayo hidupkan imanmu. Memang kita akan melewati banyak perkara, tetapi ketika imanmu itu hidup, engkau perbesar kapasitas imanmu dengan mempercayai firman Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang wow, luar biasa. Saya bukan berteori, saya sudah mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami bagaimana iman itu turut bekerja, sorga itu turut bekerja ketika imanmu itu hidup, saudara.